Pembahasan light novel Mahoka Koukou no Retosei volume ke-16 chapter pertama. Bel menandakan kelas berakhir. Walau semua pelajaran sekarang dilakukan secara online dan tidak ada guru selama pelajaran, tidak ada perubahan pada rasa kebebasan yang berakhir di akhir sekolah. Seperti yang diharapkan, hari ini adalah hari terakhir dari semester kedua, Selasa 25 Desember 2096. Tidak seperti biasanya, kelas berakhir di pagi hari, tidak ada upacara penutupan kali ini. Tidak ada laporan bahwa akhir tahun juga pencapaian dari masing-masing siswa merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Namun, sepanjang tahun, siswa tidak dapat mengakses evaluasi pribadi mereka karena kurangnya tes periodik subjek umum. Oleh karena itu, adegan yang terjadi sekarang dibagi antara siswa yang berada di suasana hati yang baik dan orang-orang yang dengan suasana hati yang buruk. Kelas teknik sihir yang baru dibentuk, kelas 2E, tidak luput dari hal ini. Semua orang melihat hasilnya. Tatsuya dan teman-teman sekelasnya juga seperti itu. Walaupun dia tidak khawatir dengan nilai praktek sejak dia memasuki kelas teknik sihir, dia masih khawatir apa dia memiliki nilai yang cukup untuk membuat kemajuan. Untuk beberapa waktu, dia mengecek 2 kali bahwa dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Saat Tatsuya berdiri dan menyampingkan data evaluasinya di terminal portable-nya, dia ditatap dari samping. "Mizuki, apa kau butuh sesuatu?" Mizuki menjawab pertanyaan Tatsuya dengan sikap pandai, seperti jika ada hal buruk terjadi. "Tidak, ini tidak penting." Dia ingin bertanya tentang hasil tesnya, tapi dia sadar bahwa dia harus memberitahu miliknya juga. Hasil Mizuki telah tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kelas. Jika dia mendengar hasil Tatsuya, dia mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan hasil miliknya. Kalau seperti itu, maka sampai jumpa nanti. Ya, sampai jumpa. Mereka berpisah sebelum Tatsuya pergi ke ruang dewan siswa selagi Mizuki pergi ke ruang seni. Saat pukul 5.30, langit sudah menjadi gelap. Setelah aktivitas klub dan pekerjaan dewan siswa, Tatsuya dan teman-temannya berkumpul di Embrace, sebuah kafe yang terletak di jalan menuju ke sekolah. Mereka sering mengunjungi tempat ini dan dianggap sebagai pengunjung setia. "Baiklah, kita terlambat 1 hari, tapi lupakan saja, teriakanlah bersamaku." Mengikuti Erika, mereka meningkatkan suara mereka bersama-sama. "Merry Christmas." Tahun ini, pesta Natal di Embrace dipindah menjadi malam hari karena kekosongan waktu Tatsuya dan temannya. "Terima kasih telah bergabung, walaupun aku lebih senang melakukannya selama siang hari. Kita tidak punya pilihan. Bukankah kau juga punya aktivitas klub, Erika?" Erika memberikan senyuman kecut dalam merespon perkataan Miyuki. "Klubku tidak memiliki komitmen seperti itu, tapi itu berbeda dengan Miyuki. Karena sekarang kau adalah ketua dewan siswa, kan? Aku bukan satu-satunya. Yoshida-kun, ketua moral publik, dan Shizuku sebagai anggota moral publik juga harus menjalankan tanggung jawab mereka, bukan?" Setelah dibantah oleh Miyuki, Mikihiko tertawa malu-malu dan Shizuku menjawab, "Yap, betul, kecuali Leo." "Apa maksudmu?" "Honoka berada di dewan siswa dan Tatsuya-kun merupakan kepala sekretaris." Tidak memperdulikan protes Leo, Erika langsung beralih ke Tatsuya. "Bukan ini tidak apa-apa. Mengkesampingkan bahwa kita terlambat 1 hari, kita dapat berkumpul dan melakukan ini." Tatsuya merubah pembicaraan secara halus dengan jawabannya, tapi Erika tidak menanggapinya dan hanya berkata, "Ya, kau benar. Lagi pula banyak dari kita yang tidak punya waktu kosong kemarin." "Tatsuya-san, pada jam 7 malam, segera setelah pesta berakhir, mereka tidak berlama-lama di kafe. Saat semua orang di luar kafe, Tatsuya dikejutkan oleh suara Honoka. Apa kau akan pergi ke Hatsumode tahun ini?" Sebelum Tatsuya memutar kepalanya, Honoka telah mengundangnya ke kunjungan tahun baru di kuil Shinto. Hatsumode? Honoka terlalu bereaksi dengan perkataan Tatsuya dan mulai menggerakkan tangannya dengan cepat. "Oh, semuanya, mari kita pergi bersama. Shizuku akan ikut juga, Erika juga akan datang." Tampaknya Honoka sudah melakukan persiapan sebelumnya. Perasaan yang tergambar bukanlah sembarangan, tapi itu merupakan antusiasme. "Maafkan aku," itulah yang membuat Tatsuya kesusahan untuk menjawabnya. "Miyuki dan aku memiliki acara pada tahun baru mendatang." Honoka sedikit terkejut. Dia belum mengantisipasi jika Tatsuya akan menolak ajakannya.
Tapi sebelum Tatsuya selesai meminta maaf, wajahnya sudah tersenyum kembali dan menghentikan perkataannya. Mau bagaimana lagi jika kau mempunyai urusan penting? Itu tidak bisa dikatakan sebagai senyum natural, tapi Honoka dapat mempertahankannya hingga akhir. Dia tidak mungkin menyia-nyiakan perhatian terang-terangan yang telah ditawarkan oleh Tatsuya. Tolong ajak aku lagi tahun depan. Daripada meminta maaf, Tatsuya merubah perkataannya. Percakapan antara Tatsuya dan Honoka berakhir tanpa kecanggungan. Tapi di samping Tatsuya, Miyuki menundukkan kepalanya dan memasang wajah gelap. Miyuki, ada apa? Saat Shizuku menyadari itu, dia bertanya dengan nada khawatir. Wajah Miyuki pucat seperti orang sakit. Apa kau merasa tidak enak badan? Shizuku meragukan kemungkinan sakit mendadak. Tidak, aku baik-baik saja, terima kasih. Setelah dia menjawab, wajah Miyuki tetap pucat dan senyumannya pun samar-samar. Itu dikatakan penampilan ini cocok Miyuki dengan baik. Meskipun Shizuku sebagai teman tidak bisa terus terang mengatakan itu padanya. Namun Erika tidak mengerti arti dari wajah Miyuki yang gelap. Kau tidak perlu memikirkannya dengan sangat. Aku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Dan kau hanya melewatkan 1 tahun, seperti yang dikatakan Honoka. Miyuki memiliki acara penting bukan? Maka hubungi kami jika sudah selesai. Mari kita bertemu lagi di suatu tempat. Erika bukanlah gadis yang tidak memiliki hati. Jika dia tidak menenangkan Miyuki, mengkesampingkan itu Erika berpikir bahwa Miyuki bersikap aneh. Tapi dia memang meringankan beban hati Miyuki. Ya, aku akan menghubungi kalian jika aku sudah selesai dengan acaraku. Miyuki entah bagaimana menunjukkan senyuman yang lebih baik, walaupun wajahnya tetap pucat. Kegelisahan Miyuki merupakan hal sementara dan wajahnya yang pucat sudah kembali normal saat dia di rumah. Kekhawatiran Erika benar, Miyuki tidak stres secara fisik. Tapi Tatsuya, itu merupakan hal yang jelas. Miyuki pucat karena shock mental. Beberapa hari ini dia telah khawatir tentang pertemuan tahun baru yang telah muncul kembali secara otomatis. Dengan kata lain, bagaimanapun permintaannya, ia telah sadar merenungkan acara mendatang. Tatsuya memahami hal ini dengan baik. Miyuki, mengapa kau tidak istirahat sebentar di kamarmu? Kau bisa menyiapkan makan malam nanti. Tatsuya memutuskan bahwa dia butuh istirahat. Miyuki sudah hampir akan menaikkan suaranya, tapi yang keluar adalah ya, aku mengerti. Dia sepenuhnya sadar dengan kondisi fisiknya, jauh dari memadai untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada kakaknya dan segera beralih tanggapan. Apa kau yakin ingin membiarkan aku beristirahat selama 1 jam? Masih Miyuki tidak aktif, sehingga berpikir bahwa perkataan baik Tatsuya tidak kosong, sehingga dia lebih baik istirahat dulu sekarang. Tentu saja itu karena aku ingin istirahat dulu. Tatsuya menjawab dengan tertawa. Tidak Miyuki, istirahatlah dulu di kamarmu sampai kau merasa lebih baik. Dia segera merubah perkataannya. Miyuki membungkuk kecil, diperintahkan untuk beristirahat daripada boleh istirahat. Rasa bersalahnya berkurang banyak. Miyuki memasuki ruangan, menutup pintu dan menyalakan penghangat. Jika yang diperlukan adalah sihir, terus menjaga kehangatan dalam ruangan, AC lebih dari cukup daripada sihir. Dia kemudian melepas mantelnya dan seragamnya. Tidak peduli seberapa lelah dia tidak akan membuang pakaiannya tak teratur di kursi. Dia menggantungnya satu persatu dari mantel, lalu jas dan gaun. Setelah itu, dia memilih baju yang akan digunakannya malam ini. Dia memilih baju yang tidak biasa, gaun 1 potong longgar, pas panjang dan melihat penampilannya di cermin. Setelah selesai berganti pakaian, dia duduk di mejanya dan mengambil surat dari rak. Bahkan tanpa melihat, dia tahu dengan pasti apa yang tertulis di dalamnya. Dia sudah membacanya berkali-kali, cukup untuk mengingatnya. Miyuki mengeluarkan surat dari amplopnya. Surat itu berisi undangan untuk datang ke proses pewarisan Yosuba. Dalam 2 tahun terakhir, Miyuki sudah mengunjungi rumah utama setiap tahun baru. Namun, dia tidak mendatangi pertemuan keluarga cabang. Alasan pertama adalah karena dia tidak diundang. Sehingga Miyuki untungnya dapat menghadiri perlombaan untuk posisi kepala keluarga dengan keluarga cabang. Dia tidak bisa menahan diri dari kata-kata terhadap Tatsuya yang dikatakan keluarga cabang. Tapi tahun ini dia mendapatkan undangan pribadi dari Maya. Dia tidak diperintahkan untuk datang. Terlebihnya lagi, Maya secara pribadi menandatangani surat itu, walaupun dia sangat tidak ingin.
Dia tidak melarikan diri kali ini. Bibi mereka memastikan bahwa keluarga cabang akan menghentikan perseteruan dengan Tatsuya. Dia tidak yakin seberapa dia bisa menahan dirinya, yang membuat Miyuki sedikit gelisah. Namun itu tapi jalan keluar sepele dari masalah tak terlihat ini. Miyuki memiliki keyakinan cukup kuat daripada yang jelas mengapa bibinya telah memanggilnya untuk pertemuan keluarga kali ini. Bibiku akhirnya menentukan kepala keluarganya selanjutnya. Bibiku ingin menominasikanku sebagai kepala keluarga selanjutnya. Miyuki saat tidak punya keinginan apapun untuk posisi itu. Dahulu ada waktu di mana dia ingin menjadi kepala keluarga. Tapi sejak musim panas 4 tahun yang lalu, dia sudah tidak memiliki keinginan untuk menjadi kepala keluarga. Sebenarnya dia merasa bahwa dia ingin menjadi kepala keluarga. Itu bukan saja perasaan dari orang dewasa, tapi dari harga dirinya sebagai seorang yang pantas menjadi kepala keluarga di pikirannya. Tidak, pemikiran itu belum berubah sampai sekarang. Kepala keluarga Yosuba merupakan yang paling sempurna, terkuat dari keluarga. Ada beberapa kandidat yang masih ada, Shiba Miyuki, Kuroba Fumiya, Tsukasa Yuka, dan Shibata Katsuhige. Dan penyihir terkuat di antara mereka adalah Miyuki. Jadi, dialah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi kepala keluarga selanjutnya. Seperti yang diharapkan dari kepala butler, Hayama, yang meminta butler Hanabishi untuk membuat peraturan dan rancangan di tempat itu. Walaupun dia tidak berada di rumah utama, tidak ada yang berani berbicara di antara karyawan Yosuba, tapi dia masih mendapatkan sanjungan sebagai kandidat terbaik. Miyuki juga berpikir bahwa dirinya memiliki kemampuan sihir yang terbaik sebagai kepala keluarga selanjutnya. Ini bukan sebuah kepercayaan diri yang berlebihan, tapi merupakan penilaian objektif. Tapi agar dapat ditunjuk karena ini sebagai kepala keluarga selanjutnya merupakan bukti dari nilai-nilai yang dicetak Yosuba. Namun jika seorang bertanya padanya, "Apa kau ingin menjadi kepala keluarga?" Dia akan menjawab tidak tertarik. Jika dia memiliki pilihan, dia akan melakukan itu karena pekerjaan sebagai kepala keluarga akan memotong waktunya dengan kakaknya. Di saat yang sama, untuk menolak status sebagai kepala keluarga Yosuba merupakan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh Miyuki, bahkan jika tidak ada nilai baginya. Jika dia dapat meningkatkan perilaku terhadap kakaknya, dia berpikir bahwa ini bukanlah pilihan yang buruk. Sebagai kepala keluarga, dia setidaknya dapat mengurangi kebencian terhadap kakaknya. Bahkan keluarga cabang dapat diminta untuk menghormatinya. Miyuki berpikir jika dia melakukannya, dia dapat bertahan. Untuk ditunjuk sebagai kepala keluarga, ini merupakan sumber dari kegelisahan. Masalahnya adalah pasangan menikah yang selalu diasosiasikan dengan posisi kepala keluarga. Penyihir disarankan untuk menikah cepat, kecuali di bawah keadaan khusus seperti bibi mereka. Tidak diperbolehkan untuk tidak menikah. Bahkan untuk penyihir, ada hak asasi manusia yang dikenal, dan tidak ada hukuman untuk tidak menikah. Namun untuk mencapai ekspektasi masyarakat sihir, menikah merupakan hal yang tak terhindarkan, terutama karena Yosuba merupakan dari salah satu Ten Master Clan. Terlepas dari kehadiran menyendiri dirasakan oleh orang luar, dia tidak bisa membantu, tetapi khawatir tentang reputasi keluarga antara sesama penyihir. Karena itu, tanggung jawab lebih tinggi jatuh kepada kepala keluarga selanjutnya untuk menikah dengan anggota Ten Master Clan karena Maya tidak menikah. Ini bukan berarti dia dipaksa untuk langsung menikah ketika ditunjuk sebagai kepala keluarga, tapi tunangan sudah harus ada. Aku akan menikah dengan pria yang bukan kakakku untuk menjadi istri orang lain yang bukan kakakku. Untuk masalah itu sendiri, Miyuki sudah paham. Dia tidak bisa menikah dengan kakaknya, dan sebagai penyihir, kebebasannya untuk memilih pasangan akan terbatas. Dia akan menikah dengan seorang selain kakaknya. Ini merupakan situasi yang tak terelakkan baginya. Miyuki berdiri dan menaruh kembali surat itu. Saat dia duduk di depan meja, hatinya berbicara padanya melalui pantulan di cermin. Ya, ini tak terhindarkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pantulan yang di cermin menjawab, "Apa betul? Jika memang seperti itu, apakah kau senang seperti hal itu?" Suara yang disampaikan pantulannya merupakan dirinya yang lebih muda. Ya, ini merupakan fakta yang tak terhindarkan bahwa aku dan Onisama bersaudara. Aku baru menerima fakta tersebut. Miyuki sedang berbicara dengan gadis di cermin, selagi berusaha untuk meyakinkan dirinya. Kau bohong. Aku tidak akan setuju dengan hal ini.
Miyuki yang dicermin sedikit lebih muda darinya dan lebih jujur darinya. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha untuk meyakinkanku, aku tidak akan yakin, Miyuki, karena Onisama dan aku bersaudara. Apa kau menyerah karena kau bersaudara? Ini tidak penting apa aku menyerah atau tidak. Saudara tidak menikah satu sama lain. Aku tahu ini sejak awal dan aku tidak berharap untuk mencintai Onisama sebagai seorang wanita. Jika aku tidak pernah mengharapkan itu, maka tidak ada perlu untuk menyerah, bukan? Kau bohong. Lalu kenapa Miyuki sangat tidak setuju dengan tunangan yang tidak jelas ini, yang bahkan mungkin tidak ada? Bukankah tugas seorang ibu adalah untuk menikah dan memiliki anak-anak? Aku hanya akan menjadi beban bagi Onisama jika seperti itu. Kau dapat memanggil pengasuh. Kepala keluarga Yusuba akan selalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu yang dapat kau habiskan bersama anak. Miyuki menatap pantulannya di cermin. Dia tidak sadar bahwa argumennya dangkal dan mudah terbantahkan. Gadis cermin itu mulai berbicara. Miyuki terprovokasi oleh ketidakmampuannya untuk menghadapi dirinya sendiri. Bahkan jika kau menikah dengan pria lain, Onisama masih memiliki peran lain. Kau bahkan tak memerlukan cinta untuk menikahi pria itu. Selama kau memenuhi tugasmu sebagai penyihir, selama kau memiliki anak, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Miyuki, yang kau tidak setujui bukanlah pernikahan itu sendiri. Hentikan, Miyuki ingin menutup telinganya. Miyuki, yang kau tidak setujui adalah berhenti. Dia yang untuk berbalik dari cermin itu. Yang kau tidak setujui adalah hentikan. Tidak peduli seberapa keras dia menggeleng-geleng kepalanya, dia tidak dapat menghentikan suara itu untuk menjadi istri orang lain selain Onisama. Namun dia tidak bisa berdiri melawan hatinya sendiri untuk dipeluk oleh orang lain selain Onisama. Dia melihat sepanjang mata bingung di cermin. Dia tidak pernah ingin memiliki pikiran-pikiran ini. Tidak dapat menjadi pengantin Onisama, tidak dapat bercinta dengan Onisama, tidak dapat untuk mencintai Onisama sebagai seorang wanita. Dia mengeluarkan suara berduka dengan bibir yang gemetar dan terjatuh dari kursinya. Dia terbebaskan dari kutukan karena sekarang dia tidak sedang melihat cermin. Ini tidak dapat dihindari. Dia membiarkan pikirannya disuarakan oleh suaranya. Aku adik Onisama, aku saudaranya. Perasaan yang tidak bisa lagi ditahannya dalam hatinya mulai keluar. Ini tidak dapat dimaafkan untuk mencintai kakakku sendiri sebagai seorang wanita. Dunia tidak akan mentoleransi ini. Bahkan Onisama akan berpikir bahwa ini tidak normal. Dia akan berpikir bahwa ini menjijikan. Sendirian di kamarnya, Miyuki mengulurkan semua emosinya. Tidak ada yang dapat mendengarkannya mengatakan kata-kata itu. Tidak ada tanda-tanda kebohongan di perkataannya. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan dunia. Jika mereka ingin menunjukkan dari belakang, aku akan menerimanya. Tapi jika Onisama berpikir aku menjijikan, aku tidak akan tahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa perasaannya begitu berdosa. Satu-satunya yang dapat memberikan pengampunan kepadanya bukanlah dewa. Itulah mengapa ini tidak dapat dibiarkan. Miyuki berhenti berbicara. Perasaannya berubah menjadi perkataan, lalu menjadi air mata dan mengalir dari matanya. Oke, chapter pertama ini selesai dulu sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di chapter keduanya ya guys ya. Jadi jangan lupa ditonton untuk chapter keduanya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.